Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lailatul Munjayana, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404130128. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Amirul Mukminin Sidarja, kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bertemu kembali ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat belajarnya. Iya, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, mari kita absen dulu ya. Silakan lihat teman-teman di sekitar kalian, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, oke, hadir semua. Ibu coba cek dulu ya. Ibu absen. Pertama, Mas Ahwas Bagus Sucipto, Andika Devi Masna Putra, Zahra Zulfiani. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Betul berangkat semua ya, berarti nihil. Ya, betul? Ya, oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari silahkan Mas Andika Devi untuk memimpin doa pagi kita hari ini. Monggo Mas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita akan mengantarkan kita kegiatannya lancar pada hari ini ya. Ya, oke. Yang selanjutnya, mari kita melaksanakan kebiasaan baik kita setiap sebelum memulai pelajaran ya, yaitu membaca Asmaul Husna. Silakan di meja kalian seperti biasa sudah ada dibagi masing-masing, lalu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Nabi Habibina ya Allah ya Rabbana. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah melaksanakan kebiasaan kita setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kebersihan, coba dicek sekeliling kalian apakah ada sampah yang berserakan? Enggak ada. Oke, enggak ada. Berarti kalian sudah cinta kebersihan dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, coba ada yang masih ingat enggak materi kita pertemuan minggu lalu? Ada yang ingat? Ada. Iya, materinya tentang apa? Busana. Betul
sekali ya, materi pertemuan minggu lalu itu adalah tentang adab berbusana sesuai dengan syariat Islam. Betul. Nah, materi tersebut ada nggak kira-kira kaitannya dengan materi hari ini yang akan kita pelajari? Iya betul, tidak tahu ya, karena kalian semua memang belum tahu materi kita pada hari ini. Oke, Ibu akan sampaikan materi kita pada hari ini. Ya, inilah materi kita ya, larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Ya, kira-kira dari materi minggu lalu terkait busana ya, ada nggak keterkaitannya dengan materi kita yang akan dipelajari? Ada nggak? Ada. Oke. Silakan Ibu kasih kesempatan Mbak Cici. Kira-kira apa keterkaitannya? Materi tentang busana ada kaitannya dengan perbuatan zina, yaitu seharusnya seseorang yang sudah tertutup busananya dan tertutup auratnya tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan. Ya, betul sekali bahwa seharusnya seseorang yang sudah menutup auratnya, insya Allah tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina mengacu pada Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur. Yang kedua, peserta didik atau kalian diharapkan nanti dapat meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina hukumnya haram. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan faktor pemicu dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Dan yang terakhir, peserta didik atau kalian nanti mampu menganalisis dampak negatif pergaulan bebas dan perzinahan. Itulah tujuan pembelajaran yang kita ingin capai bersama-sama ya. Ibu ada pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran ya. Pertanyaannya, mengapa Islam melarang berbuat zina? Bukan pada zinanya. Kira-kira kenapa, ada yang tahu? Ada. Oke. Monggo Mas Hakim, silakan. Saya Bu, Ya. untuk menutupi rapat jalan menuju dosa besar karena mendekati zina akan membuka pintu dosa yang lainnya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan. Ya, betul sekali ya bahwa yang tadi yang disampaikan oleh Mas Hakim, nanti kita akan gali lebih lanjut di materi inti ya. Kemudian yang kedua, Ibu ada satu pertanyaan lagi ya. Apa dampak pergaulan bebas untuk generasi muda? Ada yang tahu? Ada. Oke, Ibu kasih kesempatan ke Mas Ibnu. Saya Bu, Ya, namanya silakan. adalah masa depan generasi muda akan hancur, fisiknya menjadi rusak, mentalnya terganggu, dan masa depannya menjadi tidak jelas. Iya, oke, betul sekali ya bahwa pergaulan bebas itu akan menghancurkan masa depan generasi muda, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan memasuki ke bagian inti pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama kita akan menganalisis Quran dari terjemahnya ya. Ibu meminta satu teman kita untuk membacakan Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur. Yang lain silakan mendengarkan dengan seksama dan didengarkan juga
arti yang akan dibacakan oleh Mas Ibnu dan Mas Febrianto. Monggo, silakan Mas Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ya, betul sekali. Ini Quran surat Al-Isra adalah tentang janganlah kamu mendekati zina ya. Jadi larangan zina itu betul-betul ada di dalam Al-Qur'an ya. Terus yang selanjutnya Quran surat An-Nur. Silahkan Mas Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ah jaldatin wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Oke, baik. Untuk terjemahnya silahkan dibantu oleh Mas Ibnu. Artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya. Status kali dan jadilah rasa belas kasih kepada keduanya. Jika kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikanlah oleh sebagian orang-orang ini. Iya, betul sekali. Quran surat An-Nur ini menjelaskan bahwa zina itu, yang berbuat zina akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu kita terkait Quran surat An-Nur dan Quran surat Al-Isra. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan meng-share materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Ibu akan share melalui grup. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan ya. Ibu share di grup terkait larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Ya, sudah ya. Silakan dibuka di masing-masing kelompok. Ya. Oke. Oke, sudah cukup membacanya? Cukup? Cukup. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sekarang Ibu punya satu materi lagi sebagai tambahan untuk kalian. Ini terkait pergaulan bebas, sebuah film pendek yang silakan nanti kalian saksikan. Ini nanti kalian bisa mengambil pelajaran dari film yang Ibu berikan. Ya, silakan ditonton dengan baik. Oke. Ya, itu video tentang pergaulan bebas. Ya, itu adalah video yang menggambarkan buruknya atau negatifnya pergaulan bebas seperti itu ya. Oke. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD dari materi yang Ibu sampaikan tadi di grup. Kemudian kita juga sudah menyaksikan bersama-sama video tentang pergaulan bebas. Sekarang saatnya kita atau kalian mengerjakan LKPD. LKPD ada yang tahu apa? Lembar kerja peserta didik. Ya, Ibu bagi satu-satu ya. Oke.
Ya, silahkan Ibu beri waktu secukupnya untuk mengerjakan LKPD. Monggo, dimulai. Ya, dibuka-buka. Ya, 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 diisi ya namanya lengkap. Tuh, terus silahkan ya diisi ini namanya. Ya, oke. Sudah cukup waktunya? Sudah selesai? Oke, bagus sekali. Alhamdulillah sudah selesai ya. Oke, selanjutnya karena sudah selesai kita mulai waktunya presentasi ya. Dari apa yang kalian kerjakan, kemudian dari materi-materi yang sudah disampaikan, mari diskusi presentasikan. Presentasi dimulai dari Mbak Tri terlebih dahulu. Silakan Mbak Tri, dari yang sudah disampaikan hasil dari LKPD panjenengan, silakan mau bertanya kepada yang lain atau mau memberikan rangkuman atau apa, silakan. Dari hasil mengamati video film tadi, kelompok kami menemukan permasalahan yang muncul, yaitu apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Oke, bagus sekali ya. Jadi kelompok 3 itu menemukan pertanyaan ya. Pertanyaan apa tadi Mbak? Apakah apa sajakah faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas? Ada yang bisa jawab? Iya, oke. Silahkan Ibu kasih kesempatan kelompok 1 untuk menjawab, Mas Devi. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas adalah: 1. Faktor internal adalah lemahnya iman sehingga tidak bisa mengontrol diri dan salah dalam pergaulan. 2. Faktor eksternal adalah kurangnya kontrol orang tua dan pengaruh buruk teman. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Mas Devi dan Mbak Tri. Ya, betul sekali ya. Oke, baik, bagus sekali ya diskusi kita pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah ya, karena tadi kita sudah mempelajari materi baik yang dikirimkan melalui grup maupun di buku bacaan di depan di meja kalian, dan melalui video yang sudah Ibu sampaikan. Ada juga dari diskusi mengerjakan LKPD juga. Dari kesemuanya itu bagus sekali kalian sudah mampu memahami materi kita pada pagi hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina ya. Tepuk tangan buat kalian dan kita semua. Ya. Oke. Untuk selanjutnya diskusi sudah selesai, sudah presentasi. Berarti sudah paham semua? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, bagus sekali, berarti semuanya sudah paham dan semuanya sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa jangan pernah kita mendekati pergaulan bebas dan mendekati perbuatan zina, begitu ya. Ya, oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita masuk ke bagian kesimpulan sebagai refleksi ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada kesimpulannya ya.
Adakah yang bisa memberi kesimpulan pada materi kali ini? Oke, ya, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2 ya. Mbak Zahra Zulfiani, silakan sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yang kami peroleh dalam diskusi kelompok ini adalah yang pertama, pengertian pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Yang ketiga, sebab akibat dari zina dan pergaulan bebas. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Ya, betul sekali ya bahwa kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, pada materi kita yang pertama itu adalah pengertian pergaulan bebas dan larangan mendekati zina ya. Betul yang disampaikan oleh Mbak Zahra. Oke, kesimpulan sudah, alhamdulillah. Yang terakhir, tentunya dari awal sampai akhir kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini menuju siang ya. Itu kita ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ada apa tidak? Ada. Oke. Kira-kira manfaatnya atau hikmahnya itu apa ya? Coba Ibu ingin kasih kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hikmah dan manfaat pergaulan, larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Silakan Mbak Jana. Menurut kami, hikmah dan manfaat mempelajari larangan pergaulan bebas dan mendekati zina adalah: 1. Terhindar dari dosa. 2. Menjaga kehormatan dan kesucian diri. 3. Hati-hati dalam bergaul dan jangan salah memilih teman. Ya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Jana. Oke, mungkin hanya itu materi yang Ibu bisa sampaikan. Alhamdulillah kalian juga sudah paham. Yang terakhir, mari kita tutup pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Ya, bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita ini mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya ya, dapat menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.